Assalamualaikum. Selamat pagi. Sudah mandi belum? Nah, ketemu sama aku. Namanya Piggy. Piggy ini punya Bu Ninin. Nah, kalian murid-muridnya Bu Ninin ya? Aku peliharaannya. Kenapa kau bukan wajah Bu Ninin? Karena hari ini kata Bu Ninin, kalian ada pembahasan soal. Nah, pura-puranya nih belakangku papan tulisnya. Kangen ya sama papan tulis sekolahmu? Aku juga pingin diajak sekolah. Oke, langsung aja ya. Bye. Pergi dulu. Hai anak-anak, Assalamualaikum. Tadi ketemu Piggy ya? Nah, sekarang suaranya bunyiin saja ya, karena kita mau pembahasan soal. Dibuka bukunya halaman 64. Sudah dibuka? Oke. Untuk yang pertama, nomor 1, PKN. Dengan semua teman, kita harus yang mana? Ya, betul. Rukun ya. Rukun A. 2. Terhadap teman yang memiliki tinggi badan berbeda, kita harus apa? Menghindari, mencela, apa menghormati? Yang mana? Ya, benar. Yang C. Mencela itu menghina, Nak. Nah, kemudian yang nomor 3. Bersatu kita teguh, bercerai kita yang mana? Runtuh. Jadi maksudnya itu begini, Bu Ninin punya contoh. Kalau Bu Ninin punya lidi 1 dengan lidi 20. Nah, kira-kira lidi 1 itu dengan lidi 20 ketika Bu Ninin patahkan, lebih mudah mematahkan yang mana? Yang lidi 1 kan? Nah, maksudnya kalau kita 1 orang, berarti kita tuh nanti mudah untuk dikalahkan. Nah, berbeda kalau kita ada 20 orang. Kita kalau bersatu, maka dipatahkan atau dirusakkan atau dihancurkan sama orang itu akan susah. Nah, jadi kalian harus hidup rukun supaya tidak mudah untuk dikalahkan sama orang gitu. Kemudian yang nomor 4, membaca buku, meminjam buku dan belajar adalah kegiatan yang dapat dilakukan di benar, perpustakaan. Nomor 5, sikap baik terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan berbeda. Nah, gimana? Ya, menghormati ya. Mencemooh itu sama menghina. Mencemooh itu mengejek. Nah, menghina samalah. Kata-katanya buruk untuk teman yang dicemooh atau dihina itu. Kemudian nomor 6, kita harus bersikap baik terhadap mana? Oke, semua orang ya. 7, terhadap teman yang berbeda agama kita harus pintar, menghormati. 8, kita agak ngebut ya. Saat jam istirahat, banyak siswa yang bermain di mana? Kalau istirahat, ayo. Iya, di halaman sekolah. Nah, lu sudah pintar kan, biasanya sama Bu Ninin tidak boleh di dalam kelas. Agar permainan adil, setiap siswa mencari pasangan yang tinggi badannya sama. Yang waktu itu lo main apa? Ayo, inget gak? Ya, pintar, lempar tangkap bola. Nomor 10, dengan kebersamaan kita akan hidup damai. Oke. Kemudian sekarang yang Romawi 2. Tadi Romawi 1, sekarang Romawi 2. Kebersamaan dapat diciptakan dengan saling
menyayangi boleh. Boleh juga saling menghormati. Nomor 2, sikap terhadap teman yang badannya pendek. Nah, ya pinter, tidak mengejek. Tidak mengejek boleh, tetap berteman boleh. Kan tidak boleh pilih-pilih. Mungkin aja dia pendek karena belum tumbuh. Beda dengan kamu yang sudah tumbuh gitu ya. Nomor 3, kebersamaan menyebabkan persatuan. Tadi loh yang Bu Ninin katakan seperti contoh lidi tadi. Nah, nomor 4, membagi kelompok saat bermain harus dengan adil. Ya, bagus. 5, sikap terhadap teman yang berbeda jenis kelamin adalah ya menghormati. Menghargai juga boleh. Menghargai. Nomor 6, kepada teman yang berbeda agama kita harus saling menghormati. Nomor 7, selain meminjam buku, kita juga dapat titik-titik buku di perpustakaan. Ngapain? Membaca. Ayo, siapa yang suka membaca buku? Nanti ilmunya tambah banyak karena semakin banyak pengetahuannya. Nomor 8, sikap yang baik pada teman yang berbeda agama saat membutuhkan pertolongan adalah ya menolong. Masa minta tolong kita cuekin? Kalau kamu minta tolong dicuekin kan kamu ndak suka. Sama, teman juga seperti itu, harus ditolong. Nomor 9, saling tolong menolong antar teman termasuk sikap ya sikap baik boleh, sikap terpuji boleh. Nomor 10, Nisa dan Wayan berbeda agama. Meskipun begitu, saat Wayan terluka, Nisa tetap menolongnya. Oke. Romawi 3. Sebutkan 3 contoh keberagaman yang ada di sekitarmu. Nah, kalau kita di kelas aja kita berbeda apa dengan teman kita? Oke, ada kan teman kita yang berbeda jenis kelamin. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kemudian berbeda jenis kelamin, terus berbeda di pembelajaran sebelumnya itu berbeda kegemaran atau kesukaan. Ada yang suka sepak bola, ada yang suka makan mungkin. Nah, bisa jadi seperti itu. Kegemaran, terus berbeda agama. Ada kan teman kita yang tidak sama dengan kita agamanya, itu juga salah satu jenis perbedaan. Nomor 2, apa yang kamu lakukan jika ada temanmu yang berbeda agama mengalami kesulitan? Membantu boleh, menolong boleh, sama saja. Nomor 3, bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kegiatan kesukaan yang berbeda di perpustakaan? Menghormati. Misalnya begini, Nak. Kamu sedang membaca buku, kemudian ada temanmu, dia tidak baca buku tapi cuma pinjam karena mungkin buru-buru. Nah, itu kan berbeda kegiatan di perpustakaannya. Nah, tidak apa-apa itu. Nah, kamu harus tetap menghormatinya. Nggak boleh dipaksakan gitu. Harus sama dengan kamu. Ayo baca dulu. Nah, nggak boleh. Terserah dia mau pinjam apa mau baca.
Kemudian nomor 4, bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki tinggi badan di bawahmu? Nah, kamu tingginya nih 120 nih misalnya. Temanmu tingginya cuma 100 cm. Nah, kira-kira sikapmu? Iya, menghormati. Boleh menghormati, tetap berteman. Nomor 5, sebutkan permainan yang sering kamu dan teman-temanmu lakukan saat jam istirahat. Kamu kadang main sepeda ya, Bun pernah lihat itu Valen, Rio sama Bobo itu waktu pelajaran agama, mereka kan diberi kebebasan. Mereka main sepeda, kemudian main sepak bola. Kenapa nak? Nggak boleh. Oh gini, karena kan halaman sekolah kita itu tidak terlalu luas. Kalau main sepak bola takutnya nanti kena pot bunga. Tapi kalau siang, sore sudah sepi, insya Allah boleh kok sama Bu Ninin ya. Tapi ya itu, kadang agak panas nanti kamu takutnya makin manis gitu. Oke, main sepeda, sepak bola, kemudian ada yang main kartu ya kan? Boleh nak main kartu gambar. Bun ini tidak melarang asal mainnya bukan jam pelajaran, ketika jam istirahat. Dan ketika jam pelajaran tidak boleh dikeluarkan sama sekali, karena kalau dikeluarkan pasti nanti temannya pengen tahu itu gambar apa, akhirnya pelajarannya tidak konsentrasi. Begitu ya. Jadi ini jawaban untuk pelajaran PKN. Kita lanjut bahasa Indonesia. Biasanya kan 2. Oke, bahasa Indonesia. Hai Alin merupakan kata apa? Oke, pinter, sapaan. Kayak yang cerita waktu itu loh, hai ular. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 2. Bentar. Kok jadi buram? 2. Alin, bagaimana kabarmu hari ini? Yang merupakan kata sapaan yang siapa? Iya, Alin. Kan memanggil. Kayak kamu kalau menyapa temanmu. Nah, nomor 3. Waduh, baca cerita nih. Bebek selalu hidup rukun. Oh, ini kita sudah pernah nak. Yang waktu itu di soal ulangan cerpelai itu loh. Tahu gak sih? Ingat gak? Cerpelai yang kayak rubah. Nah, ini sama bebek. Itu waktu itu memecah belah keluarganya bebek ya, supaya tidak saling rukun dengan temannya. Nah, berikut tokoh dalam dongeng kecuali yang gak ada di dalam dongeng bebek hidup rukun itu apa? Oh iya, pintar, gajah gak ada ya. Nah, hanya ada bebek dan cerpelai. Nomor 4, cerpelai dalam dongeng memiliki sifat. Nah, iya, penghasut. Waktu itu kan dia menghasut bebek supaya bertengkar, supaya tidak rukun dengan sesamanya. Nomor 5, cerpelai menghasut kawanan bebek untuk saling. Nah, pinter, untuk saling membenci. Dibilang jelek-jelek temannya lah. Nah, nomor 6, sikap kawanan bebek terhadap hasutan cerpelai. Bagaimana? Ya, tidak terpengaruh ya. Kan waktu itu bebeknya tetap rukun. Akhirnya cerpelainya sebel karena menghasut terus tapi bebeknya tetap rukun. Nah, kamu juga harus bisa seperti kumpulan bebek itu. Jadi tetap rukun. Nomor 7, nilai dari dongeng di atas adalah, ayo baca dulu, panjang tuh. Kerukunan yang kuat membuat kelompok itu jadi kuat. Suka menghasut keburukan adalah sifat yang baik. Mudah terpengaruh hasutan akan menciptakan kerukunan. Yang mana? Ya, pintar yang A ya. Kerukunan tuh membuat kelompok itu jadi kuat, seperti contoh lidi tadi yang diceritakan Bu Ninin. Nomor 8, Wayan, apakah kamu baik-baik saja? Nah, yang sapaan yang mana? Ya, pintar yang Wayan, kan menyapa ya. Terus nomor 9, percakapan tikus dan kucing tuh. Hai kucing,
Ada apa? Maukah kamu membantuku? Nah, yang sapaan yang mana? Ya, hai kucing. Nah, manggil kucing. Nomor 10. Maafkan aku yang tidak sengaja menginjak kakimu, Tigor. Yang merupakan kata sapaan. Nah, yang manggil berarti yang mana? Ya, pintar C, Tigor. Kemudian nomor 1. Romawi 2. Hai teman baikku merupakan kata sapaan. Pinter. Kamu sekarang sudah belajarnya kata sapaan loh, Nak. Nggak cuma manggil temannya, tapi ketika kamu misalnya gini, hai guys. Nah, yang sering-sering kamu dengar ya, hai guys. Nah, guys itu juga sapaan. Hai temanku. Nah, itu sapaan. Temanku itu sapaan. Nomor 2, hai kuda jangan sombong, aku bisa berlari cepat kok. Kata sapaan dalam kalimat itu yang mana? Nah, ya. Hai kuda. Nomor 3. Dalam dongeng kisah Kancil dan Kuda yang Sombong, yang menjadi pemenang siapa? Yo, inget gak? Ya, Kancil. Kancilnya kan waktu itu gak ketiduran ya. Dia lari, terus dia sebelumnya juga sudah latihan. Oke, latar tempat pada dongeng di atas adalah, nah Bunin bacakan di ceritanya. Semut dan belalang. Saat musim panas, di sebuah hutan hiduplah seekor semut yang sangat rajin bekerja. Setiap hari ia tak kenal lelah mengumpulkan bahan makanan yang kemudian ia simpan di lumbung. Lumbung itu seperti tempat penyimpanan makanan gitu, Nak, kayak gudang kayak ruangan kecil gitu. Nah, si semut bahkan tidak mengindahkan panas maupun hujan. Ia mengupayakan hal tersebut supaya lumbungnya tidak kosong saat musim dingin nanti. Kalau musim dingin tuh semut kan kecil, Nah. Kalau musim dingin kan jadi hujan. Nah, nanti kalau kena hujan semutnya bisa hanyut. Makanya ketika belum musim hujan, semutnya itu mengumpulkan banyak makanan dulu, disimpan di dalam lumbung. Suatu ketika, saat dalam perjalanan mengumpulkan makanan, semut bertemu dengan belalang. Belalang menyapa si semut dan mengatakan, kenapa ia begitu kerja keras, sedangkan di hutan begitu banyak makan yang tersedia. Dengan bijak, semut menjawab bahwa ia tak ingin kehabisan persediaan untuk musim dingin. Sambil memakan daun yang di dekatnya, belalang mengajak si semut dan berkata lagi, musim dingin masih lama, tak perlu kerja begitu keras, bersenang-senanglah dulu. Tapi semut tidak mengindahkan kata belalang dan kembali meneruskan pekerjaannya. Hal itu berlangsung sampai beberapa waktu di mana si semut semakin rajin bekerja dan si belalang itu tetap malas-malasan. Hingga musim dingin pun datang dan berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Semut yang mempunyai persediaan makanan banyak bisa tinggal di rumah dengan nyaman. Nah, kayak kita nih sekarang lagi lockdown ya, Nak, ya, di rumah terus. Nah, sama semut itu ketika musim hujan dia nggak keluar karena takutnya nanti hanyut kena air. Kalau air kecil bagi semut itu sudah kayak banjir. Nah, jadi takut semutnya. Makanya semutnya di rumah. Nah, kebetulan di rumah kan sudah banyak makanan. Ketika musim panas itu dianya kan sudah nyari. Nah, jadi aman deh. Gitu. Sedangkan belalang mulai khawatir karena makanannya sudah habis. Belalang kemudian minta bantuan si semut. Tentu saja ia menolaknya. Tapi melihat belalang yang kelaparan membuat si semut tak tega. Ia pun menolongnya. Akhirnya semut nolong belalang, dikasih makanan deh. Nomor 4, latar tempat pada dongeng di atas. Nah, di mana tuh tadi? Pulpennya salah, Nak. Di sebuah hutan. Nomor 5, tokoh pada dongeng di atas. Nah, ada 2 tadi. Siapa aja? Ya, semut dan belalang. Nomor 6, dalam dongeng di atas, tokoh yang rajin. Nah, yang rajin nih yang bisa dicontoh. Hewan apa?
Ya, semut. 7. Ketika musim dingin datang, yang terjadi kepada belalang adalah belalangnya tadi kan tidak mau ikut semut mengumpulkan makan. Apa yang terjadi ketika musim dingin? Ya, kehabisan makanan. Kasihan deh. 8. Yang dilakukan semut ketika melihat belalang yang hampir mati kelaparan adalah menolong. Nah, 9. Menolong antar sesama adalah perbuatan terpuji. Boleh terpuji, boleh baik. 10. Hai cacing, kamu sedang apa? Yang di garis bawah itu, hai cacing, ya itu kata sapaan. Pinter. Nomor 1 yang Romawi 3. Jelaskan yang dimaksud dengan fabel. Fabel adalah cerita yang menceritakan hewan berperilaku seperti manusia. Nah, seperti tadi tuh, apa tadi dengan yang Bunin bacakan? Nah, semut dan belalang ya. Tapi pura-puranya kan semutnya bekerja, cari makan. Nah, belalangnya makan. Nah, itu kan seperti tindakannya manusia. Itu cerita yang bercerita tentang hewan yang seperti manusia itu tadi namanya fabel. Dulu pernah kayaknya di subtema 2 apa subtema 1 itu Bonin pernah jelaskan, tapi soalnya baru keluar di sini sekarang. Nomor 2, mengapa cerita fabel juga disebut cerita moral? Nah, karena moral itu ini perilaku baik yang bisa kita contoh. Nah, jadi kenapa kok fabel itu disebut cerita moral? Karena mengandung pesan moral. Pesan yang bisa dicontoh, pesan-pesan baik yang bisa dicontoh. Tadi dari cerita itu yang boleh kita contoh adalah sifatnya semut kan, yang rajin. Nah, yang tidak boleh kita contoh adalah sikap malas yang dilakukan belalang. Nomor 3, apa yang terjadi setelah pertandingan berlangsung pada dongeng kisah kancil dan kuda yang sombong? Nah, masih ingat enggak? Kuda meminta maaf karena pernah sombong ya, meminta maaf. Kemudian dan semua hewan di hutan hidup rukun. Udah. Nomor 4, nilai apa yang terkandung dalam dongeng kisah JJ si jerapah? Menolong ya, menolong sesama, terus tidak boleh sombong. Pinter, tidak boleh sombong. Siapa yang sombong waktu itu? Iya, si JJ ya. JJ-nya jadi tidak mau bantuin. Nah, 5, buatlah 5 kalimat yang mengandung kata sapaan. Hai kuda, hai temanku. Nggak boleh hai guys lu nak. Hehehe. Kemudian assalamualaikum itu juga sapaan.
Assalamualaikum Bu Ninin. Waalaikumsalam. Terus apa nak? Hello Udin. Salah nak, L-nya 1 bahasa Indonesia soalnya. Halo, maaf ya. Halo. Terus apa lagi ya? Hey Alin. Nah, sudah. Ini pembelajaran kita hari ini ya. Besok kita lanjutkan lagi. Besok matematika loh. Besok libur ya, Minggu. Hore. Hari Senin ya. Hari Senin kita belajar matematika. Jangan lupa lihat terus video YouTube-nya. Assalamualaikum.